Hey, oke, balik lagi sama gue. Gue hari ini malah cuci muka doang. Hari ini gue cuci muka doang, kayak gigi. Gue kenapa gue pakai kupluk sebenarnya karena gue cukur botak 4 cm dan gue nggak terlalu pede ya. Cuman ya balik lagi bodo amat. Hari ini gue pagi ini karena masih pagi banget, jadi gue minum air putih dulu, kayak siangan baru gue ngopi. Sebenarnya tadi gue pengen recordnya agak siangan sambil ngopi kan enak, cuman ya bodo amat lah, gue bikinnya sekarang aja. Begini, kayak hari ini kita mau ngebahasin apa lagi? Kita tentang kepayahan ya, tentang gue nggak peduli sama sesuatu hal yang sifatnya memuaskan kalian. Karena please lo harus membuat sesuatu. Gue tau di luar sana ada orang yang nggak suka dilihat banyak orang, ada orang yang nggak suka dilihat banyak audiens, mungkin karena faktor apalah gitu loh, gue juga nggak tahu. Bahkan gue pun sama gitu, ketika gue presentasi, ketika gue maju ke depan untuk speak up tentang tugas gue, tentang pengalaman gue, tentang sharing tentang pengalaman sekolah gue juga sebenarnya nggak sepede itu juga. Cuman ya karena tuntutan dari tugas kampus, tugas materi pada saat itu, ya akhirnya gue mau nggak mau harus maju ke depan. Ada orang yang emang dia bikin karya, bikin sesuatu, cuman dia tetap gak mau dikenal banyak orang gitu loh. Dia mau karyanya aja yang diketahui banyak orang, tapi dianya tetap mau lebih ke misterius gitu, karena dia nggak terlalu suka dengan publisitas, dengan silaunya lighting kamera gitu loh. Ada lah yang kayak gitu, cuman ada juga yang emang hidupnya itu benar-benar jauh dari publisitas, cuman dia tenang, nyaman, dan dirasa udah benar-benar perfecto banget, sudah sempurna banget hidup dia gitu, karena semuanya dia udah miliki, semua dia udah miliki, dan dia udah bahagia dengan itu. Cuman publisitas aja yang nggak dia punya, cuman dia nggak peduli dengan itu. Ada ya berbagai macam orang. Jadi menurut gue ini tergantung selera, respon, dan apapun itu, karena gue pikir otak manusia terlalu kompleksitas banget untuk yang gue bilang pada postingan kemarin itu, otak manusia terlalu kompleksitas untuk dibikin satu aliran atau satu frekuensi. Itu susah banget untuk dibikin satu frekuensi, karena keindahan adalah perbedaan gitu. Perbedaan adalah keindahan, sorry. Jadi kalau kalian di mana di rumah gitu, kalau misalkan lo pengen buat sesuatu dan lo rasa masih mengganjal karena lo nggak terlalu begitu perfect, terlalu begitu good looking, lo nggak lihat gua, dan gua nggak peduli, gua bodo amat, karena dunia ini bukan milik mereka yang emang terlihat perfect, terlihat sempurna, terlihat good looking gitu. Karena ya kan, enggak lah gitu. Nggak ada yang bisa membatasi lo, nggak ada, no one can stop us bro. Nggak ada yang bisa membatasi lo. Siapa yang bisa membatasi lo kalau semua terlihat legal, kalau semua terlihat baik-baik aja, ya kan? Nggak ada. Sebenarnya yang ngebatasin diri lo ya diri lo sendiri, yang stop, yang jangan jalan, jangan gerak, jangan lari, udah lo di situ aja. Siapa? Diri lo, men. Diri lo sendiri, bukan orang lain. Respon diri lo sendiri yang buat lo jadi overthinking sama diri lo. Kalau orang lain sempurna, orang lain bergelimang harta, orang lain baru beli pesawat jet, orang lain baru beli pesawat pribadi, orang lain baru beli mobil Cadillac putih dengan mutiara di logonya gitu loh, atau setidaknya BMW M4 yang model coupe gitu, dan ya udah, itu dia. Kenapa? Terus kenapa respon lo juga, anjir dia beli itu, gue jadi minder untuk speak up, untuk muncul ke platform yang bisa dilihat banyak orang. Karena kalau dibandingin dia ya jelas lo kalah jauh, men. Hancur lo kalau dibandingin dia. Kalau yang namanya dibanding-bandingin itu nggak beres gitu loh, karena lo bukan barang komersil, lo bukan perusahaan yang emang fokus perhatian lo tuh bisa ke lawan dagang lo. Bukan, lo manusia yang seutuhnya, bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk dikomersialkan. Kalau perusahaan dagang gitu ya, barang-barang produk itu kan bener-bener dia ada kompetitornya ya kan. Nah, dia itu dari kompetitor itu juga pasti kan dia ngelihat si kompetitor, dia ngintip si kompetitor, dia ngeliat barang si kompetitor, apa yang kurang, apa kelebihan dan kekurangannya. Dari situ dia
membandingkan, dan dari situ dia membuat produk yang sebenarnya berpatokan dari produksi kompetitor itu, bisa melebihi dari produk kompetitor itu gitu loh. Itu jangan kita samain sama diri kita gitu loh. Misalnya kita bandingin sama orang lain dan sebenarnya orang lain itu kita anggap sebagai kompetitor kita, terus apa yang kelebihan dia dan apa kekurangan dia gitu loh, kita jadiin dia kompetitor. Dan kalau misalkan kita nggak dapet kekurangan dia, kita stres, kita minder, kita ciut langsung, dan bahkan kita tenggelam dalam hiruk pikuknya dunia. Maksud gue ya jangan kayak gitu loh. Lo sama gua gitu loh, kita bisa duet, kita bisa kolaborasi, kita bisa saling menguatkan karena kita manusia, kita punya hati, kita punya perasaan, punya akal, punya pikiran. Kita bukan benda mati yang diperjualbelikan gitu loh, karena setiap respon yang terjadi di diri kita itu benar-benar bisa membekas secara traumatik, bisa membekas secara selamanya gitu loh, dari kata-kata ya kan. Kalau misalkan orang lain jadi kompetitor dan kalau emang dia nggak punya kekurangan, ya bahaya juga buat lo, dan lo malah minder, dan lo malah kayak katak dalam tempurung yang di dalam rumah aja lo, ya kan. Ketika lo udah berkerumunan dalam orang, lo kayak udah takut, udah minder, lo ngeliat orang lain kayak lebih sepatunya lebih bagus dari lo punya sifat yang selalu ngebanding-bandingin diri lo sama siapapun orangnya. Itu menurut gue benar-benar toksik, yang sebenarnya toksik itu yang benar-benar bisa menghancurkan hidup lo, bukan orang lain atau bukan saudara lo, bukan rival lo, bukan musuh lo, tapi diri lo sendiri. Gue harus nyaman sama yang namanya ketidakmahiran, sama suatu hal yang sebenarnya sifatnya tuh payah banget gitu. Gue harus nyaman sama hal itu, gue harus berdamai dengan kondisi itu, karena itu suatu hal yang nggak bisa gue hindarkan gitu loh. Karena kalau gue menuntut lingkungan yang benar-benar mendukung gue, itu belum tentu bisa gue temuin gitu loh. Tapi kalau gue gini ya, jodoh, orang tua, rezeki, kita tuh nggak bisa request ya. Kalau jodoh kita bisa milih ya, kita bisa milih. Tapi kalau lingkungan atau apapun, nggak semua orang bisa milih gitu ya. Nggak semua orang bisa milih, kayak nggak semua orang bisa milih lah ya kalau untuk lingkungan, untuk jodoh gitu loh. Jadi menurut gue, buat orang yang nggak bisa milih terhadap hal-hal tersebut, ya udah, lo harus ubah respon lo harus ciptain kenyamanan diri lo sendiri gitu loh. Sempet nggak sih lo terpikirkan di otak lo kalau lo pengen banget lahir dari anggota kerajaan gitu, kayak dari kerajaan Abu Dhabi, kerajaan Arab, kerajaan Brunei gitu, kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, kerajaan Thailand gitu. Lo lahir dari keluarga tersebut yang dirasa yang emang lo cuma tidur doang, lo udah kayak di surga Firdaus, kayak di surga or anything lah ya, di surga lah gitu lah. Pernah nggak sih lo berpikir ketika lo coba lahir dari keluarga seperti itu? Pernah nggak berpikir? Jujur gue pernah gitu loh. Sebenarnya itu awal dari rasa toksik yang ada di diri gue, yang sebenarnya gue nggak bisa nerima diri gue sendiri, yang sebenarnya itu ngerembet kemana-mana gitu loh. Gue nganggap diri gue rendah, gue nganggap diri gue payah. Sebenarnya juga nggak apa-apa kalau diri gue payah ini, cuman gue nggak bisa nerima hal itu karena setelah gue bandingin terhadap suatu hal yang benar-benar tuh ada letaknya tuh di langit kedua, ketiga, keempat, yang sebenarnya tuh banyak penderitaan. Tapi alhamdulillah gue bisa bersyukur. Kalau dibilang banyak, tapi kalau bisa dibilang bersyukur ya bersyukur. Kayak misalkan lo tinggal di suatu rumah, di suatu tempat yang dimanapun lo cari yang sesuai keinginan lo. Kalau misalkan lo memiliki memiliki budget, memiliki fasilitas yang memungkinkan lo bisa memilih gitu, dirasa lo bisa membayar untuk pilihan lo, ya itu bagus dan semua orang berasa ingin itu. Cuman nggak semua orang juga bisa seperti itu. Ya udahin aja, nggak apa-apa. Untuk sesi untuk curhat-curhat ini sampai sini aja, oke? Pasti setiap harinya gue pengen lah kayak gini, curhat-curhat kayak gini, cerita-cerita kayak gini, jauh dari ketidaksempurnaan, jauh dari kepintaran, kecerdasan, orienting. Apa yang lo pikirin tentang diri gue, ya udah, itu begitulah diri gue. Lo mau mikir gue begono begini, ya itu diri gue, ya udah, itu begitu, itu begini, ya udah, itu gue. Udah ya, udah. Oke. Next, gue bakal ngapain ya yang enak ya, ntar lo lihat lagi deh selanjutnya kalau mau lo lihat ya. Ntar lo lihat lagi aja gue ngapain dan gue sama siapa. Kalau lo mau subscribe dengan senang hati, lo klik aja subscribe-nya, loncengnya, oke. Tim payah, oke, tapi jangan terlalu payah-payah juga, oke. Tapi payah itu nggak apa-apa dan kita harus nyaman, oke. Sip. Assalamualaikum.